Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Kali ini saya ambil dari kurikulum Merdeka Belajar dari situsnya pendidikan bahwa di muka bumi ini ada 6 generasi manusia. 6 generasi manusia di bumi saat ini. Nah, Anda, teman-teman semuanya, para subscriber, para viewers, nah, ada di posisi generasi yang mana? Silahkan nanti teman-teman lihat tahun kelahiran teman-teman semua ya. Ada 6 generasi manusia di bumi saat ini. Yang pertama ya, yang pertama yaitu ada generasi tradisionalis atau silent generation. Ya, ini kisaran teman-teman yang lahir di tahun 1922 sampai 1945. Nah, 1922 sampai 1945 ini termasuk generasi silent atau generasi tradisionalis ya. Generasi tradisionalis atau silent generation terlahir pada zaman The Great Depression ya, akibat krisis ekonomi global. Nah, generasi ini harus merasakan hidup dengan kondisi serba kurang ya. Selain itu, generasi tradisional juga merupakan saksi dari berbagai kejadian besar di muka bumi, misalnya ketika awal terjadinya Perang Dunia Kedua ya. Sebagian besar generasi ini berjiwa patriotisme tinggi sebab terbiasa dengan penjajahan dan perang ya. Berbekal pengalaman tersebut, generasi ini punya kemampuan memimpin yang tak diragukan lagi. Ada sekitar 50 juta silent generation yang masih hidup hingga saat ini dengan rata-rata usia sudah mencapai 80 tahun. Nah, ini adalah silent generasi atau generasi yang lahir pada 1922 sampai 1945. Kemudian generasi yang kedua, baby boomers generation atau kelahiran sekitar tahun 1946 sampai 1964 ya, 20 tahun kurang lebih. Baby boomers ini merupakan generasi yang kemungkinan mencakup sebagian besar dari orang tua atau kakek atau nenek kita ya. Saat ini pada rentan waktu tersebut jumlah kelahiran meningkat pesat setelah berangsur pulih dari kesulitan-kesulitan masa perang. Nah, ya. Kehidupan baby boomers ini cenderung berorientasi pada pencapaian dalam karir secara konsisten. Hal ini dilakukan tak lain untuk kesejahteraan anak cucu mereka kelak, karena pada awalnya memang jauh dari teknologi digital. Generasi baby boomers ini cenderung mengandalkan cara-cara konvensional, namun tak sedikit juga kini mulai akrab menggunakan gadget. Nah, ini yang kedua adalah generasi baby boomers kelahiran sekitar 1946 sampai 1964. Kemudian yang ketiga, generation X atau generasi X. Nah, ini adalah generasi-generasi sekitar tahun 1965 sampai 1980. Nah, teman-teman ada di generasi ini apa bukan ya? Melihat pola asuh kedua orang tuanya yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, generasi X cenderung mengikuti jejak tersebut. Akan tetapi, kehidupan generasi ini jauh lebih seimbang antara pekerjaan pribadi dan keluarga. Generasi X juga sudah mulai mengenal yang namanya komputer dan video game dengan versi sederhana. Ini sekitar tahun 1980-an. Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi politik yang cukup panas dan bergejolak di era pemerintahan Orde Baru. Secara internasional, generasi ini juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global seperti Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin. Kemudian generasi yang keempat, generasi yang selanjutnya itu generasi millennials atau generasi Y. Jadi ada tadi generasi X, generasi Y itu kelahiran sekitar 1981
sampai 1994. Nah, ini saya ada di generasi Y. Generasi Y ini seperti apa? Work life balance adalah moto sebagian besar generasi milenial ya. Generasi milenial itu generasi Y ya. Kemudian tidak hanya mengejar harta, milenial juga mengejar solidaritas ya, kebahagiaan bersama dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Selain mengalami transisi dan teknologi analog ke digital, milenial juga tumbuh seiring dengan semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak asasi manusia, sehingga mempengaruhi pembawaan generasi ini yang lebih demokratis. Nah, teman-teman yang masuk ke generasi milenial ini ya tipe-tipenya seperti ini. Kemudian meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, generasi ini diyakini memberi banyak pengaruh baik untuk masa depan. Para milenial lebih jeli dalam melihat suatu peluang, terutama terkait bisnis dengan konsep yang lebih inovatif. Nah, ini adalah generasi milenial atau generasi Y. Kemudian lanjut generasi Z ya, atau Homelanders ya, kelahiran sekitar 1995 sampai dengan 2010. Ini adalah generasi yang kelima nih ya, generasi atau Gen Z, disebutnya teman-teman sekarang bilangnya Gen Z ya. Gen Z ini seperti apa? Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, generasi Z ini seolah tak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial. Nah, 44% dari Gen Z membuka media sosial setidaknya 1 jam sekali. Nah, ini benar ya. Generasi ini lebih cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Meski menyukai hal instan, Gen Z tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda dari kakak-kakaknya terdahulu. Nah, teknologi bagi Gen Z tidak sekedar untuk bersenang-senang, tetapi juga belajar dan bekerja. Tak sedikit Gen Z yang menggunakan media sosial untuk mencari penghasilan, seperti membuka online shop atau menjadi influencer muda. Nah, ini generasi Z ini biasanya yang generasi-generasi yang boleh dikatakan masih muda lah, sekitar lahiran 1995 sampai 2010. Oke, kemudian generasi yang terakhir yang sekarang ini adalah generasi Alpha, yaitu di atas 2010 ya, kelahiran yang dari 2010 ke atas. Seperti dua generasi sebelumnya, generasi Alpha sudah familiar dengan teknologi. Bahkan sejak usia yang sangat belia, generasi Alpha lebih tertarik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Nah ya, anak bayi aja yang SD atau anak TK, anak di bawah TK itu sudah mengenal yang namanya HP. Watak generasi ini dalam bekerja dan kecenderungannya menghabiskan uang masih belum bisa diprediksi. Nah, mengingat saat ini usia paling tua dari generasi Alpha adalah 11 tahunan, atau sekitar 14 tahunan ya, pokoknya belasan tahun. Tercatat sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir setiap minggu, diprediksi jumlahnya akan mencapai 2 miliar pada tahun 2025. Nah ini oke, demikianlah, ini adalah generasi-generasi manusia yang ada di muka bumi ini. Ada 6 generasi, jadi ada generasi yang tradisional, ada generasi, kemudian ada generasi apa nih? Ada generasi baby boomers, ada Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z, dan ada generasi Alpha. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang keliru. Kita berdiskusi di kolom komentar. Jika ada yang keliru, sekali lagi saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.